Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ketemu hari ini untuk pertemuan pertama mata kuliah Teknopreneur. Untuk mengawali perkuliahan ini, mari kita buka bersama dengan membaca basmalah. Saya akan share screen untuk materi kita pada hari ini. Sebelum itu, yang sudah hadir di Zoom ada 34 dari 33 mahasiswa, sementara peserta mata kuliah ini ada 32. Berarti ada yang pakai double akun ya. Pesertanya 32, tetapi yang ikut Zoom 33. Biasanya Satria, Pak. Pakai double akun. Iya, soalnya mic-nya rusak katanya. Iya Pak, mic laptop saya rusak, jadinya pakai yang mungkin buat pakai HP gitu Pak. Oke deh. Makanya loh, ini pesertanya lebih banyak, nggak apa-apa. Bahkan kalau ada mahasiswa dari luar yang ingin ikut juga kita persilahkan. Baik, di tampilan teman-teman sudah full screen ya? Sudah. Sudah, Pak. Bentar, saya matikan audionya aja biar tidak mengganggu. Baik, sebelum bicara tentang Teknopreneur, bicara tentang kewirausahaan, mungkin saya akan menampilkan beberapa quote yang menurut saya menarik, dan ini yang seperti pernah saya sampaikan bahwa bicara tentang Teknopreneur, bicara tentang entrepreneur itu lebih banyak sebenarnya berangkat dari mindset ya, dari pola pikir. Jadi yang itu yang harus diluruskan dulu di awal kalau kita pengen berhasil, pengen sukses ke depan itu, mindset perlu dibenerin. Nah, satu quote menarik dari Jack Dorsey, co-founder Twitter, mengatakan bahwa setiap orang itu punya ide. Saya yakin kalau saya tanya ke mahasiswa satu persatu, punya ide apa tentang bisnis, tentang entrepreneur, mungkin akan muncul ide. Akan disampaikan apapun ide itu. Tapi kali ini kita akan mencoba untuk ke depan ya, bagaimana bahwa ide-ide itu bukan sekedar ada dalam pikiran kita, tetapi bagaimana kita mengeksekusi itu, kita menjalankan ide itu bersama-sama. Jadi tentunya bicara bisnis, bicara entrepreneur, kita tidak bisa sendirian. Kita sering mengenal bahwa bagaimanapun sebaik apapun ya, one man show itu akan menjadi punya keterbatasan tertentu dibandingkan kita punya super team. Sehebat-hebatnya Superman tentunya butuh super team jika ingin berkembang lebih hebat lagi. Saudara lebih senang kerja atau bisnis? Kalau izin menjawab, Pak. Iya. Kalau dari saya lebih ke itu sih, Pak. Cari kerja, terus nanti udah keterima, terus nanti berbisnis juga gitu, Pak. Jadi buat sampingan. Buat kerja? Iya. Kerja, bisnis hanya untuk sampingan? Iya, kalau emang nanti bisnisnya lebih besar dari pekerjaannya gitu, lebih diutamain ke bisnisnya gitu sih, Pak. Oke. Yang lain? Kalau dari saya pribadi mungkin hampir sama seperti Rohmat. Mungkin setelah lulus kuliah saya akan mencari kerja dulu, Pak. Karena untuk berbisnis membutuhkan modal, dan ketika saya punya modal tersebut dan punya
wawasan tentang berbisnis tersebut, mungkin saya akan mulai berbisnis gitu, Pak. Jadi untuk memulai bisnis kita harus mempunyai modal tersebut dengan cara mencari kerja, gitu Pak. Mau cari kerja yang seperti ini ya. Kalau bicara tentang modal tadi, Raihan ya panggilannya ya. Iya Pak, betul Pak. Apa sih yang saudara pikirkan bahwa berbisnis itu harus memiliki modal? Mungkin di masyarakat pada umumnya gitu Pak, atau pengetahuan masyarakat pada umumnya, berbisnis itu kayak membuat atau memasarkan sebuah produk yang kita buat gitu Pak. Jadi yang sepengetahuan saya itu berbisnis harus membutuhkan modal gitu Pak. Iya, Jadi modalnya itu apa? modal paling utamanya sih atau yang paling umumnya itu uang Pak, dalam bentuk uang. Berarti kalau mau mulai bisnis itu harus punya uang yang banyak gitu. Tidak juga Pak. Izin membantu Yang jelas membayar membutuhkan menjawab, modal. Pak. Ya, oke. Kalau menurut saya sih kalau modal itu yang utama itu lebih ke wawasan gitu, Pak. Baru nanti uang gitu, Pak. Ya, ini yang sering kali jadi menurut saya salah mindset tadi ya. Makanya kenapa saya katakan bahwa di bisnis itu salah satu poin utama itu mindset. Kita harus merubah mindset kita dulu. Bicara tentang bisnis itu mayoritas memang yang tadi disampaikan Rehan ya, mayoritas orang bicara tentang uang. Kalau saya mau bisnis saya harus punya modal uang kan, intinya gitu kan. Berapa banyak ya tergantung bisnisnya kan. Tapi harus punya uang untuk modal. Sama sebenarnya secara tidak langsung tadi Rohmat pun menyampaikan itu bahwa pengen kerja dulu, nanti kalau sudah kerja baru bisnis. Itu juga mungkin secara tidak langsung mengatakan bahwa saya kerja dulu untuk cari modal kan gitu. Bahwa apa namanya ya, yang namanya modal uang itu nomor sekian sebenarnya, bukan yang utama. Bahwa yang pertama itu ya ide inovasi itu yang kemudian eksekusi. Kalau memang butuh uang dan kita nggak punya, kita bisa tawarkan ke orang lain untuk kolaborasi, untuk bekerja sama. Tapi banyak bisnis yang bisa dijalankan tanpa modal uang. Contoh sekarang yang sederhana, misalkan di dunia digital ini kita bisa, teman-teman mungkin sudah biasa mengenal istilah dropship kan. Dropship itu kita nggak perlu modal uang kan. Kita cari supplier, ketemu supplier, kita sepakat dengan supplier, saya akan masarkan produknya, nanti kalau ada yang beli, saya ambil. Kita promosi, kemudian ketika ada orang yang beli, dia bayar, baru kita order ke supplier kan, yang langsung dikirimkan ke pembeli, tidak melalui kita. Itu contoh perkembangan sekarang. Itu kan contoh sederhana bisnis yang tanpa modal. Ada bisnis just tip misalkan. Siapa yang suka just tip? Saya, Pak. Nah, itu kan juga nggak perlu modal kan, karena orang yang mau titip itu ya dia bayar. Kalau kita harus modal duluan, ya resikonya besar kan. Orang titip, kita sudah kadung beli, ternyata nggak jadi, kayak COD, beli barang COD yang bayar COD, bayar pas COD, kemudian tidak cocok barangnya, nggak jadi beli, padahal barangnya sudah terlanjur kita beli misalkan. Kan itu ya yang namanya bisnis nanti ada istilah meminimalisir resiko juga kan, bahwa ketika kita masih awal kita bisa mulai dari itu. Ya, kenapa saya bisa bilang gitu, karena memang banyak teman-teman yang sukses berangkat dari tidak harus dengan modal uang gitu. Ya, contoh yang tadi saya tunjukkan, misalkan saya di guru.id itu juga tidak, ya modal uangnya itu kecil di nomor sekian gitu. Ketika ide jalan, terus kemudian kita butuh buat website, ya modalnya hanya sekedar untuk
langganan hosting dan domainnya, kan nggak besar kan itu. Kalau saya mau lebih ringan lagi, mungkin waktu itu cukup langganan hostingnya sebulan dulu, nanti kalau sudah perpanjang misalkan. Waktu itu saya sekaligus langganan setahun hosting dan domain, itu pun tidak sampai 1 juta rupiah. Karena alat yang lain kita sudah punya. Untuk operasional pakai laptop, pakai HP yang itu sudah kita miliki sebelum kita menjalankan bisnis itu, sehingga tidak perlu beli lagi kan. Sama seperti misalkan teman-teman yang pengen mengembangkan YouTube misalkan, banyak yang berpikir kalau pengen jadi YouTuber ya harus punya alat yang canggih-canggih dulu, punya laptop yang bagus, punya kamera yang bagus, baru buat konten. Tapi harusnya sebaliknya kan, kita mulai dulu buat konten dengan peralatan ada yang kita miliki, tanpa harus kita beli yang baru. Nanti kalau itu sudah mulai jalan, mulai berkembang, baru kita lengkapi. Kalau bicara bisnis, mungkin kita bisa coba dari 2 hal ini. Akan berbisnis bidang apa sih? 1, sesuai dengan passion-nya. Yang kedua, sesuai dengan potensinya. Kalau tadi si Rahmat mengatakan sesuai dengan keahliannya yang dimiliki misalkan. Pekerjaan yang paling enak itu kan hobi yang dibayar, setuju nggak? Kita punya hobi, melakukan itu dibayar, itu kan seenak-enaknya pekerjaan kan. Kenapa enak ya? Karena yang namanya hobi biasanya jangankan dibayar, kita mengeluarkan biaya aja rela melakukan itu kan. Hobinya nonton bioskop misalkan, ya kan keluar banyak uang untuk beli tiket bioskop. Hobinya sepak bola, senang beli jersey, nonton pertandingan di lapangan, beli tiket, atau langganan televisi berbayar untuk nonton klub kesayangannya, misalkan karena tidak disiarkan di televisi saluran biasa, misalkan. Itu kan hobi bayar. Tapi ketika kita melakukan itu, dibayar, hobinya traveling, misalkan. Kerjanya jadi tour guide atau jadi pemandu wisata, misalkan jalan kemana-mana, bahkan ke luar negeri, tidak keluar biaya tapi malah dapat bayaran, kan enak kan. Nah itu contoh, termasuk di bisnis pun juga gitu. Kenapa sesuai? Karena ketika kita melakukan itu kapanpun, dimanapun, tanpa merasa itu beban, kita akan melakukan banyak hal kan itu. Tapi kalau melakukan bisnis atau pekerjaan kita tidak menikmati itu, kita senang, itu kan rasanya tersiksa kan. Apalagi kerja sehari 8 jam, 10 jam misalkan. Kita tidak menikmati pekerjaan kita tidak menikmati aktivitas kita, ya selamanya tersiksa. Gitu. Kemudian juga menggali potensi apa sih yang kita miliki yang bisa kita kembangkan, karena tentunya untuk mengembangkan bisnis ya kita harus punya skill tertentu yang bisa kita atau yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis itu. Meskipun nantinya ketika kita sudah menjalankan bisnis tidak harus kita yang menjalankan semuanya kan, kita perlu tim, tapi paling tidak kita menguasai itu sehingga kita paham tentang apa dan seperti apa bisnis yang kita kembangkan. Nah, kalau bicara tentang passion ini ada banyak definisi-definisi yang saya kutip. Passion adalah sesuatu yang tidak pernah kita bosan melakukannya. Kalau kita menjalankan bisnis itu sesuai dengan passion kita melakukan itu, kan kita nggak ada istilah bosan, meskipun misalkan di awal bisnis itu belum menghasilkan keuntungan misalkan, ya seperti yang kita harapkan, tapi kita nggak akan pernah bosan karena kita menikmati itu. Meskipun keuntungannya masih kecil, ya kita akan terus melakukan, tapi kalau tidak sesuai passion kita, tentunya akan terus berpikir ulang, jalankan nggak ya, karena keuntungannya tidak seperti yang diharapkan, kalau bahasa Jawanya nggak cocok dan sebagainya gitu. Passion adalah sesuatu yang sangat kita sukai, sesuatu yang bisa kita lakukan berjam-jam tanpa kita merasa lelah. Hingga rasanya nggak seperti orang bekerja, jadi nggak capek kan. Nggak seperti orang punya beban gitu, jadi ya enjoy aja. Hobinya marketing, jualan itu ya 24 jam sehari jualan terus juga nggak capek kan. Karena menikmati melakukan itu, menikmati berkomunikasi dengan orang, memikirkan ide, marketing, strategi, dan seterusnya. Passion adalah perasaan yang sangat kuat. Passion adalah bahan bakar Anda memulai sebuah usaha,
passion is energy, use it wisely. Jadi ketika kita punya passion itu, di samping kita menikmati, tidak capek dan sebagainya, itu akan menambah energi kita, bahwa kita akan melakukan lebih banyak, lebih lama, lebih dibandingkan yang lainnya ketika kita melakukan itu adalah passion kita. Dalam mata kuliah ini kita akan mencoba bukan sekedar jualan, ini yang perlu digarisbawahi ya. Teman-teman bukan sekedar jualan. Kalau sekedar jualan saya yakin sudah banyak pernah jualan online, entah di marketplace, entah menggunakan Instagram, menggunakan WA ataupun media sosial yang lain, sekedar jualan apalah, itu saya yakin sudah banyak yang punya pengalaman itu. Tapi yang kita coba untuk diskusikan di sini adalah kita membangun bisnis, bukan jualan. Bedanya apa? Jualan itu kan sesaat, kita transaksi saat itu jualan. Bisa jadi misalkan mungkin kalau ada yang mau share pengalaman, dari pengalaman sebelumnya saya tanya, oh saya pernah dulu waktu kelas sekian saya jualan ini, itu hanya berjalan beberapa bulan. Ini kita ketika sudah nggak mood, nggak semangat, nggak ada waktu, ya sudah stop kan. Tapi kalau kita bicara bisnis kan harapannya long term, jangka panjang gitu. Kita membangun sebuah bisnis, ya itu untuk jangka panjang. Meskipun setelah kita bangun, harapannya nanti ada pendelegasian, ada orang lain yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan itu, kita mengkontrol dan sebagainya. Seperti saya misalkan di Gurus sekarang sudah tidak secara rutin melakukan pekerjaan-pekerjaan rutin, sudah ada teman-teman sekarang mungkin ada hampir 50-an, baik yang tetap ataupun yang freelance, dan mayoritas teman-teman dari TP, baik mahasiswa ataupun yang sudah lulus. Ketika awal memulai ya semua dikerjakan sendiri. Ya jadi konseptor, jadi marketing, jadi admin, jadi CS, semua dilakuin ketika memulai merintis. Tapi setelah itu ya ada distribusi pekerjaan, distribusi tanggung jawab, dan seterusnya. Nah, apa itu startup? Startup adalah perusahaan baru yang sedang dikembangkan, atau perusahaan rintisan. Apalagi sekarang di program pemerintah yang MBKM itu, program kampus Merdeka, Merdeka Belajar, dan sebagainya. Itu kan salah satu yang didorong, itu kan magang juga kan, di perusahaan-perusahaan, termasuk salah satunya di startup, bagaimana saudara belajar di sana, bagaimana perusahaan itu mengembangkan diri, mengembangkan bisnisnya, dan seterusnya. Ini. Nah, ciri-cirinya apa? Yang pertama berbasis teknologi, yang kedua scaling strategi. Dalam artian apa? Ya startup itu basisnya teknologi kan. Mungkin sebagian ada yang lebih spesifik, ini basisnya aplikasi, tapi ya mungkin tidak harus. Aplikasi itu kan salah satu tool untuk mempercepat atau melakukan efisiensi. Tapi rata-rata adalah basisnya teknologi dan mayoritas basisnya aplikasi. Kemudian ada scaling strategi. Scaling strategi itu apa? Bisnis itu memungkinkan untuk di scale up, dikembangkan lebih besar, tidak stagnan. Dan itu scalingnya atau perbesarannya bisa lebih cepat gitu. Misalkan, ambil contoh, misalkan kita punya bisnis digital, sekarang kita punya 100 audien, 100 konsumen misalkan, 100 user misalkan. Ketika itu mau dikembangkan sampai bahkan 1 juta user pun misalkan, itu mungkin. Dan itu bisa dilakukan dalam waktu cepat, selama kita memang mampu untuk melakukan itu. Beda dengan bisnis-bisnis konvensional kan. Saya punya angkringan misalkan, 1 angkringan. Ketika saya mau kembangkan dari 1 angkringan itu menjadi 1000 angkringan, tidak mungkin sehari jadi kan. Tidak mungkin seminggu, 2 minggu, sebulan misalkan. Saya butuh waktu lama dan butuh modal yang besar untuk buat 1 angkringan, misalkan butuh sewa tempat berapa juta, butuh alat berapa banyak, modalnya berapa, dan seterusnya. Untuk 1000 berarti kan kali 1000. Tapi kalau di digital, kan hitungannya tidak begitu. Kalau kita punya 1 produk digital, kita kembangkan, kemudian itu menampung, bisa melayani 1000 user, ketika mau melayani 1 juta user, kan tidak kali 1 juta kan. Modalnya bisa lebih kecil,
tenaganya lebih. Kalau angkringan tadi dari satu tempat, misalkan anggap aja satu tempat satu karyawan, saya buka 1000 cabang, berarti saya harus punya 1000 karyawan kan. Tapi kalau di digital, contoh deh kemarin kami mengembangkan sebuah website untuk layanan informasi guru misalkan. Ketika dengan hosting lama, kapasitas hostingnya mungkin hanya sanggup menampung 100 orang akses bareng website itu. Begitu yang akses 1000 down servernya, websitenya down jadi nggak bisa diakses. Ketika kita upgrade supaya bisa menampung user lebih banyak, kan cukup upgrade hosting lagi. Cukup upgrade hosting saja kan. Saya tidak harus rekrut orang lebih banyak. Kalau awalnya bisa mengakses 100 orang bersamaan dengan krunya 5 orang misalkan, ketika saya upgrade hostingnya sehingga bisa melayani 10.000 orang on bareng, orangnya masih sama, saya tidak merekrut tambahan orang. Hanya kapasitas server hostingnya aja yang ditingkatkan. Itu contoh scaling strategi bahwa memungkinkan dikembangkan dengan cepat dengan sumber daya yang minimal. Paham ya contoh tadi analogi buka cabang bisnis konvensional dengan mengembangkan bisnis yang bisa di scale up dengan cepat. Contoh di guru misalkan saya buat satu pelatihan. Kalau misalkan sebulan bisa melayani satu pelatihan dengan orang yang berapa orang. Ketika kita dalam sebulan kemudian meningkat jadi 30 pelatihan dalam sebulan, sumber daya yang saya butuhkan tidak kali 30 kan. Mungkin hanya kalaupun bertambah hanya cukup nambah beberapa orang karena sebagian bisa dijalankan oleh sistem. Mungkin itu untuk hari ini. Ada yang mau ditanyakan atau disampaikan? Silakan. Kita bicara tentang potensinya dulu, kita tentang ternyata di bisnis digital itu besar. Satria ada yang mau disampaikan? Sepertinya bicara tapi masih mood. Izin bertanya, Pak. Oke, Raihan, silakan Raihan. Baik, sebelumnya izin bertanya terkait tentang startup, Pak. Mungkin menurut pandangan saya pribadi, saya masih belum terlalu jelas gitu ya tentang startup atau masih dalam tanda kutip awam gitu tentang startup. Nah, untuk startup itu sendiri, apakah kita perlu memiliki skill khusus di dunia IT atau bagaimana ya Pak? Atau hanya misal kita membuat produk, nah kita berkolaborasi dengan Shopee atau dengan GoFood gitu Pak untuk memasarkan produk kita itu termasuk startup atau bukan Pak? Jadi untuk lebih jelasnya gimana gitu Pak? Oke. Kita bisa kolaborasi dengan pihak lain. Jadi kita mengembangkan bisnis, produk kita, jasa kita, Shopee, GoFood dan sebagainya itu kan delivery-nya kan, pemasaran kita contohnya kan bagian dari pemasaran, bukan bicara tentang Shopee dan Gojek sebagai aplikasi bisnis ya, maksudnya sebagai brand. Tetapi kita melihatnya itu sebagai tempat untuk delivery produk kita, marketing produk kita atau tempat kita berjualan gitu. Jadi kita punya produk yang dikembangkan, tapi biasanya untuk startup ini ya kita punya brand sendiri, kita punya tool sendiri, kemudian pihak-pihak luar itu untuk pengembangan, untuk sarana promosi dan sebagainya gitu. Jadi misalkan mau branding buat startup tentang makanan sehat misalkan, ya mungkin bisa gitulah. Di situ kalau tidak punya skill IT, tentunya untuk menguatkan brand kita kan kita punya sendiri ya, entah itu berupa aplikasi, entah berupa web atau
atau apapun itu, ya kita bisa ajak teman yang menguasai itu kan. Contohnya saya nggak menguasai teknis detail tentang bagaimana buat web system itu. Saya tahu secara konsep, tahu cara kerja, tapi tidak bisa detail nangan itu. Ya saya ajak teman yang bisa itu, rekrut. Saya yakin teman-teman mahasiswa juga banyak yang punya potensi yang kemudian bisa diajak kolaborasi. Oke, ada feedback lagi mungkin, Rehan. Oke, baik. Berarti secara nggak langsung, misal kita mempunyai ide tetapi tidak memiliki basic IT itu, kita bisa mengajak teman yang atau orang yang pintar dalam dunia IT gitu Pak untuk berkolaborasi gitu ya Pak. Iya, bisa gitu. Jadi yang paling mudah kan gitu. Kalau kita punya resource, kita punya uang misalkan, ya kita bisa rekrut orang sebagai karyawan kita kan. Tapi kalau tadi permasalahannya kita belum punya modal nih, kita baru punya ide, ya solusinya kolaborasi. Ajak teman kan nggak harus bayar gitu, nggak harus dibayar dalam artian kamu tak rekrut tak gaji sekian, tapi mungkin ajak kolaborasi jadi sharing kan, sharing. Oh ini ide saya, tapi dijalankan bareng. Nanti kita ada sharing sharing keuntungan atau apalah namanya. Itu. Karena sekarang pun eranya juga era kolaborasi ya, jadi sama. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Cukup Pak, terima kasih Pak. Baik. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin untuk sesi hari ini kita